Bab 1056. Han Tian sekarang benar-benar cemas seperti semut di wajan panas. Dia tahu kesewenang-wenangan Han Daoshan. Tapi jalan ini benar-benar membunuhnya. Kuncinya adalah leluhur Han Yun meninggalkan dunia rahasia sebelumnya dan tidak memberitahu keluarga Han tentang Ye Jitian. Sial. Dia menunjuk ke Han Daoshan dengan matanya. Tapi yang terakhir tidak memperhatikan Han Tian sama sekali, malah niat membunuh di matanya hampir meroket. Mulut Han Tian disegel, dan tidak ada yang menjawabnya ketika dia menelepon untuk waktu yang lama. Han Daoshan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan napasnya menyebar. Dia bahkan berkata kepada keluarga Han yang kuat di sekitarnya. "Kamu terlihat baik, Tuan Muda." Tuan Muda tidak tahu situasi aslinya, dia mungkin memiliki hubungan yang baik dengan Ye Jitian. Tentu saja, jika Ye Jitian berani memprovokasi keluarga Han kita, dia harus mati. Juga, biarkan Tuan Muda pergi ke gunung untuk beristirahat dulu. Setelah saya membunuh Ye Jitian, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Tuan Muda ini menangani seluruh mayat. Panggilan. Mendengar ini, Han Tian hampir pingsan, lalu menatap lurus ke arah Han Daoshan. "Bawa mayat Ye Jitian ke dia. Dia takut Ye Jitian akan membawa seluruh tubuhmu kepadaku." Han Daoshan tidak menyadari bahwa ancaman itu datang. Matanya menatap penghalang formasi dari alam rahasia roh darah. Kali ini, ranah rahasia roh darah terlalu aneh. Pertama, tertutup kabut, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Selain itu, ada fluktuasi kuat di luar rahasia beberapa kali. Pertempuran yang menakutkan pasti telah pecah. Yang paling aneh adalah bahwa para murid keluarga Huang dan bahkan banyak keluarga telah jatuh begitu cepat. Sebaliknya, kali ini, kerugian perbaikan yang tersebar sangat kecil. Tapi segera kebenaran akan terungkap. Dia tidak peduli dengan kebenaran, dia hanya peduli dengan bajingan kecil bernama Ye Jitian. Pada saat ini, suara mengejutkan bergema. Langit bahkan lebih awan gelap. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergulir. Petir menyambar. Formasi mistik roh darah besar benar-benar retak. Wuho! Di celah ruang, sekelompok orang keluar. Itu adalah Chen Ye, Ji Siqing, Ye Lingtian, dan lainnya yang ditemani oleh 27 budak termasuk Huang Santian, ditambah lebih dari 100 anggota kuil Guangming. Kuil rumput suci masih mengantri. "Kamu membunuh surga. Kamu membunuh surga." Han Daoshan dan Penatua Lanpao berteriak dengan marah pada saat bersamaan. Han Daoshan melambaikan tangannya dan menyerang Dao Yun biru es, berkomunikasi dengan energi spiritual di luar, menyebabkan ratusan guntur dan kilat perak jatuh, dan mereka semua jatuh ke senjata yang dia atur, menyebabkan suara guntur. "Tempatkan." Dengan perintah. Ratusan pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Virtual, 15 ranah Dao Yuan, dan 3 ranah Kaisar mengambil tindakan secara kolektif, masing-masing melambaikan senjata mereka, dan senjata berkomunikasi dengan kilat perak. Awan hitam yang bersinar menutupi langit. Formasi guntur terbentuk. Ratusan Raja Virtual membentuk antrian Zutian, berbaris di selatan, utara dan barat. 15 Dao Yuan Realm, antrian kedua, berlama-lama di garis pertahanan luar Ye Jitian dan yang lainnya, tetapi dalam formasi Zutian yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik Void King Realm. 3 tetua penegak hukum tingkat Kaisar dan Han Daoshan membentuk antrian ketiga, masing-masing menjaga 4 arah di selatan, timur, dan barat laut. Mereka dikelilingi oleh guntur dan kilat, memegang senjata yang dibungkus dengan guntur dan kilat perak. Han Daoshan mengayunkan pedang panjangnya, menunjuk ke arah Ye Jitian, dan berteriak dengan marah, "Ye Jitian, berani memprovokasi keluarga Hanku. Kamu pengkhianat yang mengerikan, kamu harus dihukum karena kejahatanmu. Jika kamu tidak meletakkan senjatamu dengan cepat, biarkan aku membunuhmu. Kalau tidak, aku akan pergi ke bagian bawah kepalaku dan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Dan jika kamu tidak menunggu, letakkan senjatamu dengan cepat, dan kapan kamu akan menunggu?" Suara itu seperti guntur, dan desas-desus menyebar ratusan mil jauhnya, dan ribuan pembudidaya yang tersebar di sekitarnya sedang terburu-buru. Para pembudidaya longgar melihat formasi seperti itu dan tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Ini adalah arai guntur keluarga Han. Dengan formasi seperti itu sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di lapisan ketiga Kaisar yang mulia. Para pembudidaya yang tersebar terkejut, tetapi dalam formasi, Ye Jitian dan kelompoknya tanpa ekspresi, menatap Han Daoshan dengan tatapan bingung, sedikit seperti melihat orang bodoh. Ye Lingtian bertanya-tanya Tuan Istana, "Mengapa kita baru saja keluar dan bertemu dengan 205? Dia menghitung musuh di sekitarnya dan berkata dengan jijik, "Itu saja." Dia melihat ke belakang lagi, dan berdiri Huang Santian dan 27 budak lainnya, semuanya di alam Dao Yuan.
250 keluar hari ini, dan pasti tidak minum obat apapun. Gumam Zhou Yan. Tuan, apakah orang ini merokok hari ini? Atau dia menjadi gila? Ye Luer tidak bisa menahan tawa melihat penampilan megah Han Daoshan, dan melihat sekeliling dan berkata, 15 alam Daoyuan. 3 kaisar ada di lantai pertama. Langit. Dia berteriak dengan lembut Huang Zantian, kamu cukup untuk menanganinya. Ya, Nona Luo. Huang Zantian bersandar di depan Chen Ye dan berkata dengan senyum naif, Tuan, mengapa para pelayan tidak mengambil orang dan membunuh mereka secara langsung? Bagaimana menurutmu? Pemborosan ini tidak membutuhkanmu. Lakukan. Pembangkit tenaga listrik dari lapisan ke-9 alam Tao. Huang Zantian, Huang Wugun, Wanyan Pojun dan lainnya telah kembali ke kondisi puncak mereka, dan mereka sepenuhnya mampu bergabung untuk melompati 3 tetua penegak hukum. Dalam kombinasi dengan senjata humanoid di lapisan ke-8 dan ke-7 dari alam Daoyuan, tidak masalah untuk melawan barang-barang tua dan lemah seperti Han Daoshan. Han Daoshan melihat lebih dekat pada barisan Chen Ye, dan sedikit bingung, jadi dia berteriak, dua Tuan Muda Huang, Tuan Muda Wanyan. Mengapa kamu berdiri di samping binatang kecil ini? Dia menggunakan darahnya, suaranya menembus langit, dan berteriak, jika kamu membantuku dan membunuh Ye Jitian, bajingan ini, keluarga Hanku pasti akan berterima kasih. Engah. Huang Zantian dan Ye Luer keduanya tertawa, mereka belum pernah melihat orang idiot seperti itu, dan mereka tidak turun untuk melihat sendiri ketika mereka memandang rendah situasinya, jadi mereka harus berdiri begitu tinggi dan berpura-pura. Wanyan Pojun berkata dengan tatapan bingung Tuan, Han Daoshan ini memiliki kedutan di kepalanya, ayo lakukan. Ayo lakukan. Chen Ye tampak datar, memandang Han Daoshan dan meringkuk dengan sinis, dan segera memerintahkan, semua orang mematuhi perintah dan membunuh orang-orang dari keluarga Han yang mengepung kita, jangan pegang tanganmu, dan sisanya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun keluarga Han dan Han Yun memiliki beberapa koneksi, tetapi setelah Han Yun berpura-pura gila, dia tidak lagi peduli dengan keluarga Han, jika tidak, Han Daoshan harus tahu apa yang terjadi di dalam. Karena Han Yun tidak peduli, Chen Ye tidak akan melepaskannya. Bahkan jika Han Yun peduli, jadi apa? Ya Tuan. Huang Wugun, Huang Zantian, Wanyan Pojun dan yang lainnya bergegas langsung ke orang-orang kuat keluarga Han seperti serigala. Dan Chen Ye tidak diam, memegang tombak pembantaian surga Jeoyu, dia akan menghancurkan susunan guntur ini. Chen Ye memegang Jeoyu's Killing Spear, seluruh tubuhnya berjatuhan dengan darah dan energi seperti aliran ombak yang terus-menerus di sungai dan laut, ujung tombak meledak menjadi peti mati, dan tiba-tiba awan berkumpul ke segala arah, di sebaliknya, itu berubah menjadi kabut darah kuno, dan dia tiba-tiba menembak. Bab 1057. Dalam sekejap, kabut darah kuno berkumpul di ujung tombak dan melesat tiba-tiba. Itu terletak di langit dan berubah menjadi sungai dan laut berwarna darah. Kekuatan kekerasan dan kekerasan menerobos guntur dan kilat yang tak terbatas, dan guntur yang telah dilatih ke segala arah hancur inci demi inci. Ledakan. Ledakan keras menyebar. Awan gelap yang tersebar ke segala arah menghilang, dan petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi awan gelap dan melayang keluar. Formasi guntur besar hancur di udara. Bang bang bang. Ledakan. Satu demi satu, kekuatan serangan balik keluar, dan lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik di dunia raja virtual meledak di tempat. 15 pembangkit tenaga listrik keluarga Han Alam Daoyuan memuntahkan darah dan mundur satu demi satu. Ketika mereka masih di masa depan dan bereaksi, mereka diserang dan dibunuh oleh murid-murid keluarga Huang. Mereka menyemprotkan darah satu demi satu, dan 2 atau 3 orang meledak dan mati. Mereka semua adalah alam sumber dao tingkat rendah, dan kebanyakan dari mereka adalah surga lapis pertama atau kedua. Basis kultivasi tertinggi hanya lapisan ke-7 dari ranah Taoyuan. Di hadapan semua pelayan yang berada di lantai 7 atau 8 alam Daoyuan, bagaimana mereka bisa melawan, dan mereka tiba-tiba dikalahkan. Alam Daoyuan keluarga Han ini, saya khawatir mereka tidak akan tahu sampai mereka mati, mengapa para jenius keluarga Huang ini menyerang mereka dengan gila. Pria tua. Daging tua. Huang Wugun dan Huang Zantian langsung menuju Han Daoshan, menembakkan satu putaran Frost River, satu putaran dari Henggu Sword Ki, dan bersumpah untuk membunuh Han Daoshan. Han Daoshan dengan paksa menahan kekuatan serangan balik, mengayunkan pedangnya dengan tajam untuk melindungi dirinya sendiri, dan kecemerlangan yang menyilaukan menyapu langit, untuk sementara memblokir serangan dua jenius tak tertandingi dari surga lapisan ke-9 dari alam Daoyuan, dan tidak bisa bantuan bertanya mengapa. Kalian berdua adalah murid jenius dari keluarga Huang. Mengapa kamu membantu Ye Jitian? Mengapa? Orang tua. Huang Zantian mengeluarkan pedangnya, dan awan bergerak ke segala arah, membunuh lebih dari 20 raja virtual keluarga Han di sepanjang jalan, dengan mengatakan, Ye Jitian adalah tuanku, kamu berani memprovokasi tuanku, sebagai budak, aku yakin aku akan membunuhmu.
Orang tua. Huang Wugun melepaskan tembakan yang hampir menembus bahu Han Daoshan, tetapi dikirim terbang. Ekspresi Han Daoshan sangat berubah, dan karena identitas keduanya, dia tidak berani melakukan tembakan nyata. Saat membela, dia bertanya kenapa, bagaimana kamu bisa mengenali Ye Jitian sebagai tuannya? Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Sebagai pelayan tuan, saya sangat terhormat. Anda sampah yang berani memprovokasi tuan saya, dan saya akan menghancurkan Anda. Kekuatan penuh Huang Santian, menyerang Han Daoshan, sebagai putra tertua dari keluarga Huang, dia juga bisa melompati katak. Pertarungan. Han Daoshan menjadi semakin bingung. Putra tertua dari keluarga Huang. Putra kedua dari keluarga Huang. Bagaimana dia bisa menjadi budak Ye Jitian? Mustahil. Ini bahkan lebih tidak mungkin, tetapi situasi yang dihadapi adalah nyata. Sisi Han Daoshan masih baik-baik saja, Wanyan Pojun dan yang lainnya membunuh 3 tetua penegak hukum keluarga Han, dan mereka benar-benar diikat. 3 tetua penegak hukum terkejut saat bertarung. Ketika saya mendengar bahwa 2 jenius dari keluarga Huang mengenali Ye Jitian sebagai tuannya, mereka semua terpana selama setahun. Ada lebih dari 100 raja virtual yang tersisa. Chen Ye juga menganggur ketika dia menganggur. Dia menyingkirkan tombak pembantaian surga Jeoyu, mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan memotong pedang di langit. Itu sangat ganas. Seperti air laut, gelombang demi gelombang, tampaknya memiliki kekuatan untuk mengalirkan 9 menara surgawi, secara langsung termasuk lebih dari 100 jenius keluarga Han di dunia raja virtual. Dentang-dentang. Dentang. Satu demi satu, suara Jin Ge keluar, dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menembus bola balik, dan cahaya pedang bersinar ke segala arah. Seorang jenius dari tahap raja virtual jatuh satu demi satu, seluruh tubuhnya ditusuk oleh energi pedang, dan jiwanya musnah. Kurang dari semenit. Lebih dari 100 jenius di dunia raja virtual, semuanya mati di tangan Chen Ye. Hanya dalam satu gerakan, lebih dari 100 Void King Stages dimusnahkan. Kekuatan pertempuran seperti itu sepenuhnya adalah kekuatan pertempuran milik Emperor Venerable Stage. Kultivator yang tersebar di kejauhan melihat pemandangan terbalik ini dan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Beberapa orang menggosok mata mereka dan berkata dengan terkejut Ye Jitian. Dia benar-benar membunuh begitu banyak orang kuat dengan satu pedang. Juga menerima putra tertua dan putra kedua dari keluarga Huang, murid sejati Ling Haizong, sebagai budak. Ya Tuhan, di mana Ye Jitian ini dari generasi muda, dia benar-benar karakter yang kejam dari generasi yang lebih tua. Jenius tak tertandingi dari lapisan ke-9 alam Tao. Sebenarnya bersedia menjadi antek Ye Jitian, masih menyerang Han Daoshan dan yang lainnya. Situasinya benar-benar berubah, siapa yang membunuh siapa? Bagaimana bisa? Aku tidak percaya, itu pasti kemitraanmu untuk menipuku. Aku tidak percaya. Han Daoshan pecah sepenuhnya, dan kilau tak terbatas berubah menjadi 18 cincin biru es biru, dan ledakan mengguncang Huang Wugun dan Huang Santian, dan langsung membunuh Chen Ye, matanya mengerikan, dan dia berteriak kamu Jitian, kamu bajingan, kamu benar-benar membunuh begitu banyak orang di keluarga Hanku, aku harus membunuhmu. Chen Ye mengepalkan pedang pembunuh naga, tubuh pedang mengeluarkan ribuan kilau, dan naga darah melingkari seluruh tubuh. Paket kilat tak berujung. Ini seperti guntur Dao Zhenjun yang turun ke dunia fana. Pengadilan kematian. Aku akan memenuhimu. Chen Ye menembakkan pedang, dan cahaya pedang melesat keluar, membentuk lingkaran di udara, seperti bulan. Setelah menerima aliran ribuan kilau, tiba-tiba meledak menjadi pedang voli besar, seperti bulan yang meledak pembukaannya adalah normal, dan gempa susulan tirani menghancurkan puncak gunung beberapa meter dalam radius. Pedang raksasa voli tiba-tiba meledak, mengalahkan 18 cincin biru es dalam satu gerakan. Senjata Han Daoshan hancur secara langsung, dan retakan muncul di lengannya, dan kemudian pedang Qi Henggu langsung menuju ketiga tetua penegak hukum lainnya. Pedang Qi yang tak tertandingi menghancurkan segalanya, memusnahkan segalanya, dan menghancurkan tetua berjubah biru di tengah. Diikuti oleh suara berderak. Seorang tetua penegak hukum yang berada di level Kaisar Senior Realm. Resmi turun. 2 tetua penegak hukum lainnya terkena dampak, dengan keras menyemburkan darah dan mundur, dan keterampilan mereka sangat berkurang. Di udara, Han Daoshan menyemburkan seteguk darah, siapa yang mengira bahwa kekuatan Ye Jitian akan tumbuh begitu menakutkan di dalam. Tidak mungkin. Dia terus mundur, matanya ngeri, dan dia berkata dengan kesal, Ye Jitian, aku. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Ye telah muncul di depan Han Daoshan, meninju, dan darah kental langsung menembus. Ketika kamu membuatku sangat malu, aku mengatakan bahwa setelah aku mengatakannya, aku akan membayarnya 2 kali. Hari ini adalah awal pelunasan. Setelah berbicara,
Ketika Chen Ye melihat kembali ke banyak sumber alam Tao keluarga Han, seolah-olah dia adalah seorang raja di dunia, auranya yang tak tertandingi mengguncang dunia, dan dia berteriak jika kamu tidak turun, jiwa akan hancur. Bab 1058. Suara Chen Ye bergema. Ini bergetar seperti guntur bergulir. Poin kuncinya adalah tidak ada yang akan membayangkan bahwa Han Daoshan bukan tandingan Ye Jitian. Ini Han Daoshan. Keluarga Han adalah salah satu keluarga papan atas. Kekuatan Han Daoshan juga dapat dianggap sebagai eselon pertama dari keluarga Han. Alam Kaisar yang mulia. Kekuatan asli Ye Jitian juga jelas bagi semua orang. Meski misterius, tapi tidak begitu menakutkan. Paksaan yang tak terlihat tampaknya menyelimuti semua orang. Mereka ketakutan dan tercengang. Seluruh dunia tampak seperti kuburan di tengah malam. Diam sampai ekstrim. Semua orang memandang Han Daoshan lagi. Dia sangat lemah. Bagaimana dia bisa memiliki sikap orang kuat sebelumnya? Han Daoshan yang terluka parah secara alami merasa bahwa semua orang menatapnya. Dia berdiri dengan susah payah, dan menatap Chen Ye dengan mata penuh amarah yang tak ada habisnya. Dia tidak mau. Bagaimana mungkin dia kalah dari seorang anak laki-laki? Ini hanya rasa malu. Tapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia ingin tahu apa yang terjadi di alam rahasia roh darah, mengapa Ye Jitian tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Meskipun tubuhnya kesakitan, Han Daoshan menelan seteguk darah dan berkata dengan marah, binatang kecil, kamu berani membiarkan keluarga Hanku berlutut, dan kamu berani menyakitiku. Apakah kamu tahu latar belakang keluarga Hanku? Anda tahu bahwa ada satu di keluarga Han saya. Pembangkit tenaga listrik di zaman kuno. Jika leluhur Anda mengetahuinya, Anda pasti akan mati. Bahkan jika Kaisar Senior Stage Anda tidak memenuhi syarat. Sebelum kata-kata itu selesai, bayangan hitam berkedip, dan Chen Ye sudah muncul di depan Han Daoshan. Terjebak. Chen Ye menamparnya dengan telapak tangan acak, dan tubuh Han Daoshan langsung membuat suara retak, dan tulangnya akan hancur. Matanya melebar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya tidak bisa menghentikan pemuda di depan saya dengan ancaman seperti itu. Beraninya kau menyentuhku. Aku bersumpah. Namun, 5 jari Chen Ye sudah menggenggam leher Han Daoshan. Matanya sangat acuh tak acuh. Suara dingin itu perlahan jatuh, jangan bersumpah, kamu tidak bisa membunuhku. Satu nafas terakhir dari udara segar. Bahkan jika kamu adalah keturunan Han Yun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain, Han Yun adalah orang saya, jangan katakan saya membunuh Anda, bahkan jika saya menghancurkan seluruh keluarga Kunlun Suhan, Han Yun tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun. Begitu kata-kata ini keluar, mata Han Daoshan melebar. Dia secara tidak sadar tidak mempercayai kata-kata Chen Ye, tetapi ketika dia melihat ketegasan dan kemudahan mata Chen Ye, pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa itu semua benar. Ye Jitian sebenarnya tahu leluhur Han Yun. Poin kuncinya adalah Han Yun masih orangnya Ye Jitian. Bagaimana bisa? Pupil Han Daoshan memerah, dia membuka mulutnya, baru saja akan berbicara, 5 jari Chen Ye mengembun. Keajaiban menembus. Naga darah bahkan bergegas keluar, langsung menjerat Han Daoshan. Menabrak. Kekuatan tak berujung meledak, dan kepala Han Daoshan langsung lepas. Tubuh tidak tahan dengan serangan dua kekuatan energi iblis dan naga darah. Langsung ke kabut darah. Chen Ye melirik kepala ganas di telapak tangannya, mencibir, dan melemparkan kepala Han Daoshan ke pembangkit tenaga listrik kerajaan Dao Yuan dari keluarga Han. Detik berikutnya. Berderak gelombang. Dentang-dentang gelombang-gelombang. 7 pembangkit tenaga listrik alam Dao Yuan yang tersisa melemparkan senjata mereka secara langsung, berlutut ke arah Ye Jitian dan berteriak, saya menunggu untuk menyerah, saya bersedia melayani Anda selama sisa hidup saya. Bawa mereka pergi, kata Chen Ye. Oke, Hall Master. Ye Lingtian membawa Zhou Yan dan yang lainnya ke atas, dan rantai besi besar mengikat 7 alam Dao Yuan dan menariknya ke samping. Sekarang, hanya ada 2 tetua penegak hukum yang tersisa di Kaisar Senior Realm, dan mereka masih dengan keras kepala melawan. Mereka telah terluka oleh pedang Qi Chen Ye, dan menghadapi pengepungan jenius tak tertandingi dari lapisan ke-9 alam Tao, dan orang ini memiliki kemampuan untuk melompati untuk melawan kekuatan lapisan pertama dari alam Kaisar, dan mereka berempat bergabung untuk mengepung keduanya. Terus bertarung, keduanya akan mati. Ledakan. Ledakan. Di lingkaran pertempuran, semua jenis kecemerlangan berkedip. Beberapa sosok bergerak sangat cepat, terkadang tinju dan kaki berpotongan, terkadang senjata bertabrakan, dan pertarungan sangat sengit. Jarang, sesepuh penegak hukum berjubah merah adalah orang pertama yang tangannya dilepas oleh Huang Santian. Huang Santian tertawa dan berkata, kamu orang tua,
kamu berani mengepung dan membunuh tuanku, kamu benar-benar memakan nyali hati beruang dan macan tutul. Tuanku tidak perlu melakukan apa-apa, kami Antek sudah cukup untuk membunuhmu. Kamu tunggu dan jangan menyerah, itu hanya mencari kematian. Sebelum kata-kata tetua selesai, Chen Ye mengeluarkan pedang, yang menyebabkan dunia berubah warna, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebasnya, menusuknya ke sarang lebah, dan jiwanya langsung dimusnahkan oleh Chen Ye. Meskipun basis kultivasi Chen Ye tidak tinggi saat ini, kekuatan tempurnya pasti yang tertinggi di lapangan. Bahkan jika Kaisar Senior Realm tiba di lantai 3, dia tidak akan bisa memenangkan Chen Ye, apalagi dua tetua penegak hukum dari lantai pertama. Ledakan. Tubuh kedagingan tetua meledak ke udara. Tidak lama kemudian, Huang Zantian memenggal kepala penatua lain, mendatangi Chen Ye dengan kepalanya, berlutut dengan satu lutut, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan, pelayan ini telah memenggal kepala orang tua ini, tolong biarkan Tuan yang memutuskan." Mata agung Chen Ye menyapu ke kejauhan, dan perlahan berkata keluarga Han-nya berpikir keagungan tidak dapat dilanggar. Yang mulia juga tidak dapat dilanggar. Beritahu saya, jika ada yang ingin membunuh Ye Jitian saya akan tunggu di sini. Juga, demi Han Yun, aku tidak akan melakukan apa-apa lagi, tetapi aku harus meminta seseorang di keluarga Han yang dapat berbicara untuk meminta maaf secara langsung, atau aku akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Chen Ye sangat jelas bahwa setelah keluar dari ranah rahasia roh darah, jika dia memenuhi syarat untuk menghadapi apa yang akan terjadi dalam 1,5 tahun, dia harus berdiri. Hanya Li Wei yang memiliki hak mutlak untuk berbicara dalam bahasa Kunlun Su. Jika bukan karena wajah Han Yun, keluarga Han ini hancur. Ho ho. Semua pembudidaya yang tersebar menarik napas dalam-dalam, mereka tidak menyangka Ye Jitian begitu kuat. Keluarga Han, salah satu keluarga Kunlun Su teratas, bukan salah satu dari keluarga kecil itu, tetapi meminta seseorang dari keluarga Han meminta maaf secara langsung, Ye Jitian tidak boleh tersinggung. Di kejauhan, Han Tian menggelengkan kepalanya, dan anggota keluarga Han lainnya mengangkat segel padanya. Dia menghela nafas dan berkata tanpa daya hei, kali ini, dia benar-benar bingung, dan dia ingin menyinggung para dewa. Jika kamu tidak menyegel semuanya dariku, jika kamu dapat mendengarkanku, mungkin semuanya akan berbalik. Kasihan. Tuan muda, bukankah kamu hanya ingin menyelamatkan Ye Jitian? Tanya seorang lelaki tua yang berada di tingkat keempat Kaisar Senior Realm. Selamatkan Ye Jitian. Han Tian tertegun dan menertawakan dirinya sendiri. Paman Cheng, apakah menurutmu aku memiliki kemampuan ini? Kamu mungkin tidak tahu bahwa leluhur telah mencapai kesepakatan dengan Ye Jitian, jika tidak, menurutmu apa yang membuatku sangat cemas? Ketika Paman Cheng mendengar ini, dia buru-buru bertanya kepada Han Tian tentang alam rahasia roh darah, dan dengan cepat memahami keseluruhan cerita. Dia membelai janggutnya dengan ringan dan menghela nafas. Ye Jitian dapat membunuh 6 orang dari perlombaan roh darah. Keterampilan ini terlalu kuat. Untungnya, saya tidak melakukannya sekarang, kalau tidak saya akan menjadi mayat. Bab 1059. Cheng Bo terus bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pulanglah. Ye Jitian harus punya rencana dengan leluhur nanti, biarkan saja dan pulang. Han Tian menyesal dan berkata, ngomong-ngomong, beritahu aku, keluarga Han tidak boleh pergi ke Yeji. Masalah? Ya, Cheng Bo dengan cepat memerintahkan anggota keluarga Han lainnya. Pada saat yang sama, di pintu masuk alam rahasia roh darah, para jenius lain dan orang-orang dari Istana Rumput Suci keluar. Mata yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah para murid Aula Rumput Suci. Murid perempuan dari Aula Rumput Suci Kunci benar-benar menarik perhatian. Lebih penting lagi, pola pada pakaian mereka sangat jelas. Ini adalah tanda legenda dalam buku-buku kuno. Saat Istana Rumput Suci keluar, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Para pembudidaya yang tersebar melebarkan mata mereka karena terkejut. Istana Rumput Suci. Kami belum pernah melihat murid perempuan ini sebelumnya, dan mereka pasti tidak datang dari Kunlun Su. Dan pakaian mereka. Mungkinkah Istana Rumput Suci itu telah disembunyikan dari dunia, dan Istana Rumput Suci yang legendaris benar-benar keluar dari alam rahasia roh darah? Selanjutnya, aku datang bersama dengan Ye Jitian. Ya Tuhan, Ye Jitian terlalu kuat. Poin kuncinya adalah bahwa setiap orang yang hadir dapat menemukan bahwa mata yang kuat dari Istana Rumput Suci telah memperhatikan seorang pria. Kamu membunuh langit. Untuk sementara waktu, Ye Jitian menjadi lebih menakutkan di hati semua orang. Master Sekte Ruo dari Istana Rumput Suci melihat situasi di depannya dan bertanya kepada Chen Ye, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda dengan sesuatu? Chen Ye melirik kerumunan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, ayo pergi dari sini, pergi ke suatu tempat dulu, dan putuskan apa yang terjadi selanjutnya. Oke.
Jika Master Sekte memimpin 1.000 orang di Istana Rumput Suci, orang-orang yang mengikuti Chen Ye pergi bersama. Setelah 1 hari, Kunlun berada di pegunungan. Chen Ye menemukan gunung tak berpenghuni di dekat tanah keluarga Han, dan untuk sementara menempatkan semua orang di Aula Cahaya dan Aula Kegelapan di sini. Selain itu, dia telah memasukkan 7 pembangkit tenaga listrik keluarga Han Ranah Daoyuan yang menyerah, teknik kontrak, ke dalam Aula Gelap. Saat ini, kekuatan Chen Ye sudah cukup. Setidaknya di Kunlun Su memiliki hak tertentu untuk berbicara. Chen Ye berdiri di puncak gunung, menatap pemandangan di bawah gunung. Dia tahu betul bahwa ancaman terbesar sekarang selalu 1,5 tahun kemudian. Pembangkit tenaga klan roh darah ini dibunuh olehnya, dan pembangkit tenaga dari klan roh darah itu pasti tahu. Saya khawatir Kunlun akan kekurangan tenaga selama kurang dari 1,5 tahun. Dia hanya di ranah Daoyuan sekarang, meskipun dia memiliki kekuatan dari ranah Kaisar, itu tidak cukup untuk menghadapi klan roh darah yang kuat. Sekarang perlu untuk meningkatkan kekuatan sesegera mungkin. Juga, sudah waktunya untuk pergi ke Cina. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Xia Ruoxue dan teman-teman itu. Dia selalu memiliki firasat buruk baru-baru ini. Melalui beberapa teknik, firasat buruk ini datang dari China. Aku takut terjadi sesuatu di sana. Bagaimanapun, Anda harus pergi sesegera mungkin. Namun, sebelum pergi ke Huaxia, masih ada 2 ancaman yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah Xingtian Pil Venerable of Pil Su Pagoda, dan yang lainnya adalah Tuan Jingsui. Saya bukan lagi anak-anak di alam pengembalian Void. Sekarang saya telah memasuki alam Daoyuan, saya memiliki kualifikasi yang cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik ini. Beberapa akun juga harus dihitung. Chen Ye tidak memikirkannya lagi, dan memesan beberapa kata dengan Ye Lingtian, dan kemudian mengambil Huang Santian, Huang Wugun dan yang lainnya, melangkah keluar dalam 1 langkah, dan melompat langsung dari puncak gunung. Itu berubah menjadi bayangan dan menyapu gunung. Langsung ke kota Dangsu. Dilihat dari berita saat ini, kota Dangsu tidak hanya memiliki ancaman dari Xingtian dan Zun, tetapi juga keluarga Cui. Orang-orang yang berdiri di belakang keluarga Cui juga adalah roh darah. Di antara mereka, Huang Santian dan yang lainnya mengenakan topeng kulit manusia, mengubah napas mereka, dan berubah menjadi 4 orang lainnya. Setelah setengah hari, semua orang melihat banyak gedung tinggi. Huang Santian mengepalkan tinjunya dan dengan hormat berkata kepada Chen Ye, "Tuan, kota Dangsu telah tiba." Situasi spesifik keluarga Cui, para pelayan telah menyelidiki dengan jelas di jalan. Selain itu, saya juga telah menyelidiki kekuatan Xingtian dan Zun. Yang mana yang harus kita tangani terlebih dahulu? Pil Zun Xingtian. Alis Chen Ye menunjukkan ekspresi dingin, dan berkata, berurusan dengan Pil Zun Xingtian terlebih dahulu, keluhan antara dia dan aku harus diselesaikan, dan dia sangat malu pada awalnya, dia harus diizinkan untuk meludah. Itu keluar. Sekarang, tunggu masalah Xingtian dan Zun diselesaikan, dan kemudian berurusan dengan keluarga Cui. Di jalan, beberapa kereta kuda melaju kencang, dan di dalam mobil duduk seorang wanita cantik dan cantik yang melihat ke depan dengan wajah sedih, dan bergumam, "Orang ini Chen Ye, saya bekerja sangat keras untuk menyelamatkannya kembali, tetapi saya tidak berharap itu dalam sekejap mata. Dalam waktu singkat dia melarikan diri. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia bersembunyi. Apakah An aman?" Luo Yao. Chen Ye melihat Luo Yao di kereta sekilas, tapi dia adalah Ye Jitian saat ini, jadi Luo Yao tidak mengenalnya. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras keluar. Kereta Luo Yao tampaknya di luar kendali, menabrak dinding secara langsung, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang. Di sisi kereta, seorang pria berotot memelototi Luo Yao. Bekas luka di pipinya tampak sangat mengerikan. Dia melambaikan pisau panjang, menunjuk Luo Yao dan bertanya, "Apakah kamu tidak punya mata?" "Ah, maaf. Tuan, katakan padaku, aku akan memberimu kompensasi." Luo Yao keluar dari mobil dengan ekspresi meminta maaf. Ketika dia melihat orang di depannya, dia dengan cepat berseru, "Ah, Cui Yong, bagaimana jadinya kamu? Seperti ini. Hah, wajahmu." Status keluarga Luo di kota Dangsu tidak rendah, dan Luo Yao juga mengenal banyak orang. Dan orang di depannya adalah Cui Yong. Cui Yong dalam ingatannya bukanlah pria tampan, tetapi dia juga bertubuh sedang dan berpenampilan biasa. Orang di depannya, kecuali wajah dan napas milik Cui Yong, tampaknya telah mengubah tubuhnya. Kesenjangan sebelum dan sesudahnya seperti anak kecil dan orang dewasa. Tingginya dulu 1,78 meter, tapi sekarang tingginya hampir 2 meter. Ini semua berkat Xingtian dan Zun. Cui Yong tampak mengerikan, berangsur-angsur menjadi gila, dan berteriak dengan marah, "Ini semua karena kamu,
Jalang, yang membawa kembali Chen Ye yang terkutuk itu dan membuat marah Xingtian dan Zun. Jika tidak, bagaimana aku bisa terluka ketika aku pergi untuk mendapatkan pil? Xingtian dan Zun rupanya menyembuhkanku, tapi dia memberiku semacam pil obat. Ini semua salahmu, Jalang. Dia melangkah lebih jauh, tubuhnya lebih dari 2 meter, seperti tangki daging, menakut-nakuti orang-orang di sekitarnya untuk melarikan diri. Setiap langkah ke depan, kekuatan besar pada tubuh akan keluar dari lubang satu persatu, dan retakan akan menyebar, seolah-olah gempa sebelumnya. Luo Yao. Kali ini, tidak ada orang kuat dalam keluarga Luo yang berdiri di sisimu. Kebetulan saya tidak ingin hidup lagi. Saya tidak memenuhi syarat untuk membalas dendam untuk Xingtian dan Zun, dan saya tidak dapat menemukan Ye. Binatang kecil Chen, jadi aku hanya bisa membunuhmu hari ini untuk melampiaskan amarahku. Cui Yong maju selangkah, tubuhnya tersapu, dan dia menebas dengan kuat. Pisau kekerasan itu berukuran beberapa kaki, dan dia menebas pelayan yang berdiri di depan Luo Yao menjadi 2, dan darah menyembur keluar. Dia mandi darah, tapi itu lebih gila lagi, mengejar Luo Yao. Bab 1060. Luo Yao berkonsentrasi pada alkimia, dan kultivasi seni bela dirinya tidak terlalu tinggi. Menghadapi Cui Yong di depannya, dia tidak punya hak untuk menghentikannya. Dia hanya akan pergi bekerja hari ini, siapa yang akan memindahkannya di kota Dangsu. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Cui Yong yang gila hari ini. Wajahnya pucat, dia dengan cepat mengambil pil obat, dan berencana menggunakan sihir untuk melarikan diri. Tapi sebelum mantra itu diucapkan, mantra itu terputus dengan kejam. Pada saat ini, Luo Yao terlalu malu. Melihat adegan ini, Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya setelah pertempuran, struktur kota Dangsu telah berubah sejak lama, jika tidak, bagaimana mungkin Luo Yao diserang oleh orang seperti itu di masa lalu. Luo Yao, giliranku untuk menyelamatkanmu hari ini. Chen Ye bercanda dan melambai Huang Zantian. Lakukan. Untuk pria di kerajaan virtual seperti Cui Yong, Chen Ye tidak perlu melakukannya sendiri, jika tidak dia akan kehilangan statusnya. Ikuti perintahmu, Tuan. Huang Zantian melompat, secepat kilat, telapak tangan dan ujung jarinya mengalir dengan kilau biru es, berubah menjadi tombak panjang, menikam tombak di udara, dan tombak-tombak itu saling bersilangan, membentuk tombak bersih. Jaring pistol meraung, dan tanpa peringatan, Cui Yong tertekuk ke tanah. Ular guntur bersinar ke segala arah, terus-menerus menggigit dan menarik tubuh Cui Yong, menelan kekuatan kekerasan dan darah di dalamnya selangkah demi selangkah. Apa? Siapa yang menghalangiku? Keluar. Cui Yong tidak bisa bergerak, tetapi membuka mulutnya dan berteriak. Mendengar suara itu, Luo Yao juga berhenti, berbalik dan melihat Huang Zantian, cukup terkejut, dan bertanya, siapa kamu? Tuan, saya telah mengambil orang ini. Huang Zantian berlutut dengan pistol, memberi hormat kepada Chen Ye, dan berkata, kultivasi orang ini terlalu lemah, saya khawatir dia tidak akan bisa menahan jaring senjata saya. Untuk waktu yang lama. Pemilik. Luo Yao tertegun sejenak, dan diam-diam berkata dalam hatinya dengan basis kultivasi yang begitu mudah dan kuat, dia menyebut orang di depannya sebagai tuan. Mungkinkah jenius seperti itu di alam Daoyuan hanya layak menjadi budak? Seberapa kuat tuannya? Bakat muda yang begitu kuat, benar-benar berbicara untuk menyelamatkan saya. Luo Yao merasa pusing. Tidak masalah. Chen Ye berjalan perlahan, dengan kilau samar yang melekat di sekujur tubuhnya, tampak seperti anak muda, tetapi seolah-olah dia tidak akan pernah bisa melihat. Luo Yao menatap Chen Ye, merasa aneh di dalam hatinya ini, orang yang disebut tuan oleh Jun Cai muda ini, sepertinya aku tidak bisa melihatnya. Dia jelas dekat. Namun, saya merasa dia begitu jauh dari langit berbintang sehingga dia tidak akan pernah tersentuh. Temperamen dan basis kultivasi semacam ini terlalu kuat. Siapa jenius yang tak tertandingi? Halo, nama saya Luo Yao. Luo Yao masih mengumpulkan keberaniannya, melangkah maju dengan agak malu-malu, membungkuk kepada Chen Ye, dan berkata sambil tersenyum tipis, terima kasih Tuan telah menyelamatkan saya hari ini, saya tidak tahu bagaimana caranya. Tuan siapa namamu? Kamu membunuh surga. Chen Ye dengan paksa menahan senyumnya. Kamu si Tian. Ye Jitian dari Sky Ranking. Luo Yao terkejut dan berkata, apakah kamu benar-benar Tuan Ye Jitian itu? Dia tiba-tiba sangat gembira, matanya penuh dengan bintang-bintang kecil, dan dia berkata, kamu adalah Ye Jitian yang membunuh Xiang Yingji. Tidakkah kamu mendengar bahwa kamu memasuki dunia rahasia roh darah? Percobaan alam rahasia roh darah telah berakhir. Sekarang, aku akan keluar. Chen Ye berkata datar dan bertanya, apakah kamu tahu di mana Xingtian dan Zun berada? Apakah Anda mencari Xingtian Pil Zun untuk memurnikan obat? Luo Yao berhenti sejenak, lalu berkata,
Tuan Ye tidak pandai mencari Xingtian Pil Lord sekarang. Cui Yong ini pergi ke keluarga Cui ketika Xingtian Pil Zun sedang dalam suasana hati yang buruk. Pil obat. Ternyata seperti ini, katanya. Mungkin tingkat kultivasi Anda sangat tinggi, tetapi Xingtian dan Zun adalah kaisar yang kuat di alam kaisar. Anda harus pergi ke Ling Yi dan Zun. Dan, 3 hari kemudian, kami akan mengadakan konferensi pemurnian pil di kota Dangsu. Itu akan jadi lebih nyaman kalau begitu. Petik 2. Konferensi pil. Chen Ye bertanya, apakah beberapa yang mulia pil di kota Dangsu berpartisipasi? Ya. Luo Yao berkata dengan serius, konferensi pil obat awalnya diadakan 10 tahun kemudian. Namun, keluarga Cui dan keluarga Wang, serta Xingtian dan Zun dan Guyi dan Zun mengusulkan untuk mengadakannya lebih awal dan membujuknya. Beberapa dan Zun selainnya. Dan keluarga. Jadi dalam 3 hari. Ini terutama untuk menguji alkemis baru, dan pada saat yang sama, beberapa alkemis juga akan secara pribadi mengambil tindakan untuk memperbaiki pil obat bermutu tinggi. Dikatakan bahwa setelah pembangkit tenaga listrik ranah kaisar memakannya, dia dapat menambahkan ranah kecil dari yang tipis. Udara. Ketika saatnya tiba, Tuan Ye, Anda dapat pergi ke konferensi pil obat dan mendapatkan beberapa pil obat ini. Luo Yao selesai berbicara dengan serius, berhenti sejenak, dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda sendirian, Tuan Ye. Dia memandang Huang Santian dan yang lainnya, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda memimpin begitu banyak tuan muda. Agaknya basis kultivasi Anda telah mencapai ranah Kaisar Zun. Mengapa Anda tidak bersaing untuk 10 besar? Bakat di Kunlun Su. Saya pikir dengan basis kultivasi dan kekuatan tempur Anda pasti dapat menstabilkan 10 jenius Kunlun Su. Chen Ye tersenyum, 5 tahun kemudian, dia tidak tahu di mana dia berada di luar dunia, dan 10 jenius apa yang masih dia perjuangkan. Dia tidak peduli dengan peringkat Kunlun Su. Kunlun Su hanyalah permulaan. Yang benar-benar peduli adalah kuburan reinkarnasi. Aku tidak ingin bersaing dengan mereka. Pelayanku mungkin bisa bersaing. Panggilan. Begitu kata-kata ini keluar, Luo Yao menarik napas dalam-dalam dan menatap pemuda di depannya dengan heran. Ya Tuhan, Ye Jitian membiarkan pelayannya bertarung, kultivasi dan visinya sendiri jauh melampaui generasi muda. Jangan melihat tuan dan pelayan, mereka semua adalah generasi muda. Bawahan yang begitu muda dan kuat, tuan yang menyerah harus memiliki basis kultivasi yang jauh melampaui mereka, jika tidak, dia tidak akan pernah memilih untuk menyerah. Tapi jelas bawahan ini sangat menghormati Ye Jitian, basis kultivasi Ye Jitian pasti sangat tinggi. Mungkin, Ye Jitian pasti sudah lama berada di ranah pemujaan kaisar. Tiba-tiba, Luo Yao memikirkan sesuatu, dan berkata dengan gugup Tuan Ye, Anda menyelamatkan saya, mengapa Anda tidak kembali ke rumah Luo bersama saya? Saya ingin mengadakan perjamuan untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi, dan keluarga Luo kami akan membalasmu. Dia tahu betul bahwa jika sesuatu terjadi pada Cui Yong, keluarga Cui pasti akan tertarik. Oke. Chen Ye setuju tanpa berpikir 2 kali, nyala api keluar dari telapak tangan dan ujung jarinya, langsung membakar Cui Yong menjadi abu. Tuan Ye, tolong. Luo Yao secara pribadi memimpin berjalan, tetapi dia sedikit khawatir para murid keluarga Cui memiliki kartu kehidupan dalam keluarga. Jika Cui Yong mati, keluarga Cui harus tahu itu. Pak, pergi ke kami sesegera mungkin. Keluarga Luo. Tidak dibutuhkan. Keluarga Cui kecil, tidak layak disebut. Kata-kata Chen Ye datar, dan dia berkata dari waktu ke waktu, Luo Yao, saya mendengar bahwa keluarga Luo Anda berfokus pada alkimia, tetapi Anda akan berlatih sepanjang waktu, mengapa? Luo Yao sedikit menundukkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit malu saya juga ingin terbang dengan pedang dan mengendarai angin sejauh ribuan mil, dan saya tidak ingin menghabiskan seluruh hidup saya alkimia di ruangan gelap, tetapi bakat adalah segalanya, dan kultivasi terlalu jauh untuk keluarga Luo saya. Sebelum Luo Yao selesai berbicara, 2 teriakan marah, seperti petir dari langit biru, memasuki telinga semua orang. Pencuri yang berani. Berani membunuh murid keluarga Cui saya, jangan keluar dan mati.